Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak yang saya banggakan. Pada pertemuan yang pertama kemarin saya memperkenalkan diri saya. Insya Allah sudah kenal dengan saya. Kemudian sekarang pertemuan yang kedua tetap masih bab 1 yang judulnya adalah sistem gerak pada makhluk hidup. Tentunya sebelum sesuatu kita mulai, maka kita berdoa dulu kepada Allah, semoga pembelajaran hari ini, daring hari ini bisa bermanfaat bagi kita dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga bacaan doa kita bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, bisa dilihat di layar HP-nya masing-masing. Kaku dan nyeri sendi lutut? Kaku dan nyeri sendi tulang belakang? Coba kayak kami, minum Fiostin DS dari dulu. Benar ya? Jangan dibiarkan, bisa fatal. Belum terlambat, minum Fiostin DS. Fiostin DS, nutrisi tulang rawan sendi. Fiostin DS, efektif atasi kaku dan nyeri sendi. Anda pun bebas gerak. Fiostin DS. Kita mulai membahas hari ini bab 1, tentunya sebelum kompetensi dasar pertemuan yang kedua. 3.1, menganalisa gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Anak-anakku yang di rumah, indikatornya setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian dapat: 1. Menjelaskan fungsi otot. Indikator yang kedua, membedakan otot rangka dan otot polos. Yang ketiga, mengidentifikasikan ciri-ciri otot jantung. Yang keempat, menyebutkan contoh gangguan otot dan kesehatan tulang. Anak-anakku sekalian, bisa dilihat layar HP-nya masing-masing. Pada pertemuan yang kedua ini kita bahas yang nomor 3, yaitu struktur dan fungsi otot. Otot merupakan alat gerak aktif, artinya nanti bisa dilihat di LKS dan buku paket masing-masing ya, yang ada hubungannya dengan pertanyaan. Otot merupakan alat gerak aktif, artinya kemudian dilanjut menurut jenisnya. Otot dibagi menjadi 3 macam. Nomor 1, otot polos. Nomor 2, otot lurik. Nomor 3, otot jantung. Tentunya setelah melihat tayangan video ini, kamu bisa melihat dan membuka buku LKS beserta buku paketnya, belajar tentang pengertian otot polos beserta di mana sebenarnya otot polos itu ada di dalam tubuh kita. Oke, sebagai gambaran, keterangan singkat yang pertama, otot polos adalah otot yang bentuknya polos dan itu terdapat pada organ tubuh kita yang mana. Yang kedua, otot lurik. Tentunya karena otot lurik maka bentuknya adalah tidak polos tapi lurik. Kenapa dinamakan otot lurik? Sekali lagi, karena bentuknya, teksturnya itu lurik-lurik. Dan di manakah letak otot lurik itu? Cari di LKS-mu masing-masing. Yang ketiga, otot jantung. Tentunya yang namanya otot jantung adalah otot yang terdapat di dalam organ jantung kita. Pertanyaan saya, apakah otot
jantung itu termasuk otot polos ataukah otot lurik? Cari jawabannya di buku paketmu. Yang keempat, mekanisme kerja otot. A. Secara antagonis, B. Secara sinergis. Antagonis itu artinya cara kerjanya berlawanan, dan yang sinergis artinya cara kerjanya bersamaan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bisa dilanjut terus, bisa dilihat di tayangan video ini. Yang ketiga, gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, gangguan kesehatan pada tulang. Jenis gangguan pada tulang belakang. Nomor 1, ada kifosis atau bentuk tubuh seseorang yang membungkuk. Yang kedua, ada lordosis, bentuk tubuh seseorang, kata bahasa Jawa degek, jadi degek. Yang pertama membungkuk, yang kedua degek. Yang ketiga, skoliosis, bentuk tubuh seseorang yang secara posturnya itu miring, miring ke kiri atau miring ke kanan. Kemudian jenis gangguan pada tulang. Nomor 1, sublubrikasi. Yang kedua, terkilir. Yang ketiga, artritis. Yang keempat, ankilosis. Yang kelima, fraktura. Yang keenam, microcephalum. Yang ketujuh, osteoporosis. Terakhir 8, rakitis. Yang B, gangguan pada kesehatan otot. Ada 6, tak sebutkan. Nomor 1, kelelahan pada otot. Yang kedua, astrofi otot. Yang ketiga, distrofi otot. Yang keempat, kaku leher. Yang kelima, hipotrofi otot. Yang keenam terakhir, hernias abdominal. Itu gangguan kesehatan pada otot ada 6. Nanti bisa dilihat di LKS masing-masing. Yang keenam, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Agar sistem gerak pada tubuh kita itu berjalan dengan baik secara normal, maka nomor 1 yang harus diperhatikan adalah makanan yang bergizi. Yang kedua, berjemur di sinar matahari antara jam 8 sampai jam 10. Kalau berjemurnya jam 1 sampai jam 2, maka kulit kalian akan berubah warna jadi gosong. Jadi jangan dilakukan ya. Yang ketiga, olahraga teratur. Sekarang zamannya zaman mancal-mancal, yaitu pakai sepeda pancal. Dalam istilah sekarang adalah goes. Yang keempat, no smoking. Maaf anak-anak sekalian yang berada di rumah yang sudah terlanjur no smoking, ya jangan dilakukan karena no smoking. Yang kelima, menghindari pil-pil yang mengganggu tubuh kita. Yang keenam, tidak minum bersoda. Yang ketujuh, mengatur posisi duduk di saat kalian masuk dan bersekolah. Yang kedelapan, mengatur posisi tidur. Oke, itu pertemuan yang kedua yang terakhir anak-anak. Mudah-mudahan
pertemuan yang kedua ini ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.